Bapak Ibu serta anak-anakku yang terkasih, baiklah kita akan mengawali renungan pembukaan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2020. Mari kita akan berdoa. Tuhan yang Maha Murah, kami mengucap syukur untuk waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami, memberkati kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anakku yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 16. Namun saya akan membacakan ayat nasnya saja yang terambil di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-A. Yang demikian firman-Nya, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Nah, anak-anakku yang terkasih, dari firman ini diangkat sebuah tema, yaitu belajar dari masalah. Belajar dari masalah. Ya, anak-anakku yang terkasih, belajar dari masalah. Apa itu masalah? Ada yang tahu anak-anakku? Ya, masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Apa anak? Kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Nah, harapan-harapan yang tidak terwujud itu akan menimbulkan suatu masalah. Misalnya, saat ini dalam pembelajaran dituntut untuk memiliki HP. HP-nya saja adalah HP Android. Tetapi karena situasi dan kondisi mungkin orang tua tidak bisa membelikan. Sementara pembelajaran saat ini menuntut harus ada HP karena pembelajarannya adalah daring. Nah, tentunya anak-anakku yang terkasih, anak-anak memiliki harapan untuk memiliki HP, tapi sementara karena situasi dan kondisi orang tua tidak bisa membelikan misalnya, kemudian anak-anak menjadi ngambek. Nah, ini tentunya menjadi masalah. Padahal masih ada jalan lain, masih ada jalan keluar. Nah, itu yang dimaksud dengan kesenjangan, ya, kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan manusia, di dalam menghadapi masalah paling sedikit ada 3 tipe manusia. Ada 3 tipe manusia di dalam menghadapi setiap masalah atau persoalan yang muncul di dalam kehidupannya. Yang pertama, atau tipe yang pertama, yaitu tipe yang mudah menyerah. Tipe yang mudah menyerah, seolah-olah sudah tidak ada lagi jalan keluar. Di depan yang ada itu tembok yang tinggi yang tidak bisa ditembus, sehingga manusia atau orang tersebut menyerah begitu saja kepada keadaan. Karena apa? Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Seolah-olah hidup ini penuh dengan kegelapan, hidup ini penuh dengan kepenatan. Harapan-harapan yang ia impikan ternyata tidak kunjung menjadi sebuah kenyataan. Ini menimbulkan masalah yang membuat seseorang itu mudah menyerah. Itu tipe yang pertama. Kemudian tipe yang kedua yang dimiliki oleh seseorang, yaitu ketika menghadapi masalah, mereka lari dari masalah. Nah, anak-anakku yang terkasih, ketika seseorang itu lari dari masalah, apakah ini juga menyelesaikan masalah?
Mereka menganggap ketika mereka lari dari masalah, seolah-olah masalahnya itu selesai. Pergi begitu jauh, masalah itu tinggalkan. Yang penting happy, tinggalkan masalah itu. Ternyata bahwa lari dari masalah justru akan menambah masalah. Masalah itu justru malah semakin berat. Ini tipe yang kedua yang dimiliki oleh manusia. Lari dari masalah, lari dari kenyataan. Nah, kemudian tipe yang ketiga yaitu belajar dari masalah. Tipe yang ketiga ini adalah tipe yang sungguh luar biasa apabila kita mau melakukan. Karena tipe yang ketiga adalah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ini adalah tipe yang orang yang selalu ingin mencoba. Trial, error, and trial success. Coba gagal, coba lagi. Coba gagal, coba lagi. Sampai dia bisa menyelesaikan masalah. Masalah itu dianggap sebagai sebuah peluang. Masalah itu dianggap sebuah tantangan yang harus diatasi. Bukan seperti tipe yang pertama, mereka mudah menyerah pada keadaan. Bukan sebagai tipe yang kedua, mereka lari dari masalah. Tetapi yang ketiga, belajar dari masalah, mereka berusaha sekuat mungkin untuk mengatasi masalah atau persoalan yang muncul di dalam kehidupannya. Nah, anak-anakku yang terkasih, pada saat ini kita juga diperhadapkan dengan berbagai persoalan, berbagai masalah yang muncul. Bahkan masalah yang kita hadapi saat ini adalah masalah yang mendunia, yaitu adanya pandemi COVID-19 yang membuat seseorang itu bisa merasa khawatir, membuat seseorang itu merasa takut, seseorang itu merasa was-was, seseorang itu merasa cemas. Bahkan satu di antara yang lain itu merasa saling curiga. Seorang ayah curiga sama ibu, anak curiga sama bapak, sama ibu, dari mana jangan-jangan bertemu dengan orang yang terpapar COVID-19. Nah, ini anak-anakku yang terkasih, mereka selalu curiga, mereka selalu was-was, mereka selalu khawatir dengan situasi yang saat ini sedang mewabah. Nah, anak-anakku yang terkasih, apakah kita juga akan menyerah begitu saja pada keadaan yang kita hadapi saat ini? Tentunya kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak akan mudah menyerah pada keadaan. Kita tidak akan lari dari masalah, kita tidak akan lari dari kenyataan, tetapi kita akan belajar untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupan ini. Seperti nats kita pada saat ini, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Berarti kita sedang belajar dari masalah. Kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk mengatasi masalah. Nah, anak-anakku yang terkasih, marilah pada saat ini, pada pekan pendidikan Kristen, saat ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk mampu mengatasi setiap peristiwa atau persoalan yang muncul di dalam kehidupan kita. Tentunya dengan nats kita mengingatkan kepada kita, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh kehidupan. Kiranya Tuhan akan memampukan kita untuk mengatasi setiap peristiwa atau masalah yang muncul di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita akan satukan hati kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Murah, kami sungguh mengucap syukur Engkau telah berfirman kepada kami, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa situasi saat ini memang
memunculkan rasa kekhawatiran, memunculkan rasa was-was, rasa cemas, bahkan tidak sedikit orang yang menyerah kepada keadaan, bahkan tidak sedikit banyak orang yang lari dari masalah. Tetapi saat ini Tuhan, Kau telah berfirman kepada kami untuk tetap bertahan, dan Kau mengingatkan kepada kami untuk belajar mengatasi masalah. Kiranya Kau hadir tengah-tengah kami, memampukan kami, memberkati kami, bahkan Tuhan memberkati kehidupan kami, sekolah kami ini. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kesempurnaan ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.